Pangeran Walangsungsang. Ia adalah anak Prabu Siliwangi dari istri Nyai Subang Larang yang menjadi Raja Islam pertama di Tanah Sunda bergelar Sri Mangana Cakrabuana setelah mendirikan Kerajaan Cirebon. Ia juga dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana. Kisah Pangeran Walangsungsang sangat mengharukan. Ia adalah anak raja yang memilih keluar dari keraton bersama adiknya Rara Santang untuk mengembara dan belajar agama baru bernama Islam. Peran Pangeran Walangsungsang sangat besar bagi penyebaran agama Islam di tanah Pasundan. Bahkan agama Rasul itu ternyata lebih dulu masuk ke kawasan Sunda Galuh ketimbang Majapahit. Tepatnya ketika Majapahit masih dijabat Raden Suryawikrama, putra Raden Kertawijaya. Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi itu mendirikan kedaton Islam pertama di Pulau Jawa, tepatnya di Cirebon. Saat itu, Majapahit sedang berusaha membendung arus Islamisasi yang dibawa oleh para wali. Majapahit berusaha memurnikan wilayahnya dari pengaruh agama baru, yakni Islam. Namun, di tanah Sunda, Pajajaran kecolongan. Putra sang raja sendiri, Pangeran Cakrabuana, yang malah justru mendirikan negara Islam, yaitu Kasultanan Cirebon. Lebih lanjut mengenai kisah dan asal-usul Pangeran Walangsungsang, simak ulasan lengkapnya berikut ini. Raden Pamanah Rasa atau kemudian bergelar Prabu Siliwangi memiliki 3 istri. Dari istri Parameswari atau Permaisuri bernama Dewi Kentring Manik, lahir Pangeran Surawisesa. Dari bini Aji atau selir bernama Dewi Ambet Asih tidak memiliki keturunan. Sedangkan dari istri selir bernama Rara Subang Larang melahirkan 3 anak yang sangat terkenal, yaitu Pangeran Walangsungsang, Dewi Rara Santang, dan Raja Sangara. Mungkin putra bungsu dari istri Subang Larang bernama Raja Sangara ini lebih dikenal dengan Raden Kian Santang. Namun cerita dan kisahnya masih kontroversi, tetapi sampai saat ini selalu melekat dalam ingatan masyarakat Sunda. Sejak awal, Rara Subang Larang yaitu putri Ki Gedeng Topo ini beragama Islam. Dia berguru kepada Syekh Kuro, seorang ulama berdarah Campa atau Cina Muslim yang datang ke Pulau Jawa dan menetap di Pura, Karawang. Syekh Kuro juga bernama Hasanuddin, putra Syekh Yusuf Sidik dari Campa. Ia datang ke Jawa bersama armada besar Laksamana Cheng Ho dari kerajaan Tiongkok Ming yang hendak ke Majapahit pada sekitar tahun 1417 Masehi. Murid Syekh Kuro, Nyai Subang Larang, belajar agama Islam sejak usia 12 tahun dan dipersunting Prabu Siliwangi menjadi bini Aji saat berusia 18 tahun. Setahun kemudian, Nyai Subang Larang melahirkan Pangeran Walangsungsang. 3 tahun berikutnya, lahirlah Rara Santang yang kelak menjadi ibunda Sunan Gunung Jati. 2 tahun setelahnya, lahir Sang Raja Sangara. Atas bimbingan gurunya, Pangeran Walangsungsang mendirikan Keraton Cirebon yang bertempat di wilayah bernama Singapura. Wilayah ini dulu miliknya sang kakek, yaitu Ki Gedeng Topo, ayah Nyai Subang Larang. Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, yaitu kakek Prabu Siliwangi yang masih berkuasa atas tanah Sunda Galuh, justru memberikan restu kepada cicitnya itu. Lantas, Pangeran Walangsungsang mendapatkan gelar Sri Mangana Cakrabuana. Padahal Sang Mahaprabu dulu pernah menutup pesantren atau padepokan yang didirikan Syekh Kuro karena Sang Mahaprabu belum berkenan wilayahnya dimasuki agama Islam. Namun saat cicitnya mendirikan Kadaton Cirebon yang bercorak Islam, Mahaprabu justru lebih lunak dan malah memberikan restu. Pangeran Walangsungsang berperan dalam penyebaran agama Islam di tanah Sunda yang lebih terstruktur, sistematis dan masif karena melalui peranti negara. Sebelumnya, penyebaran agama Islam hanya dilakukan para ulama dan wali dengan metode dakwah, pendirian padepokan atau pesantren dalam skala kecil. Selanjutnya, Kadaton Cirebon yang dirintis Sri Mangana Cakrabuana dilanjutkan keponakan sekaligus menantunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, anggota Wali Songo. Kadaton Cirebon lantas berkembang pesat menjadi Kasultanan Cirebon.